Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk menghadiri suatu rapat pada hari ini, yaitu tentang penerapan atau pemberian pemahaman kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Kalau berbicara tentang budaya positif di sekolah, maka kita berbicara tentang apa kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah, di mana budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tentunya kita tidak bisa memungkiri pada saat ini bahwa kebiasaan-kebiasaan anak itu mulai terkikis dan terlebih pada kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya menjadi salah satu tujuan pendidikan kita di Indonesia. Nah, nilai dan kebiasaan kita di sekolah tentunya sangat berpengaruh pada potensi anak, motivasi diri anak, bagaimana menjadi anak yang penuh kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana pendidikan ini adalah salah satu wadah untuk menuntun anak kepada tingkat kebahagiaannya, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, kenapa adanya implementasi kurikulum merdeka? Ini didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau selama ini kita Bapak Ibu guru menuntut anak untuk sesuai dengan selera kita atau sesuai keinginan kita. Mungkin kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia, anak tersebut wajib pandai berbahasa Indonesia, maksudnya pandai harus berpuisi, harus pintar cerpen. Nah, di kurikulum merdeka ini, bagaimana kita guru tidak menuntut anak harus pintar di mata pelajaran kita, karena setiap anak punya kebebasan untuk memilih apa yang dia suka. Sehingga nanti pada penerapannya di sini ada P5, di mana ada profil-profil Pancasila yang akan diterapkan. Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah ada 7 komponen yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sebelum saya masuk ke 7 komponen ini, untuk supaya Bapak Ibu fokus dan kita juga menyudakan pikiran kita, sepertinya saya melihat kita semua pada tenang. Jadi saya punya satu ice breaking. Ice breakingnya itu adalah cluenya adalah maju satu. Sekali lagi, cluenya maju satu. Ibu Rita pergi ke Swedia. Bapak Karya pergi ke London. Bapak Arif kira-kira mau kemana? Ingat ya, ini konsentrasi, ini tidak perlu matematika, perlu konsentrasi dan logika. Cluenya sekali lagi maju satu. Ibu Rita ke Swedia, Bapak Karya ke London, maka Bapak Arif kemana? Itu masalah. Oke, saya kasih jawaban sekali ya. Bapak Arif ke Belanda. Cluenya maju satu. Sekali lagi, cluenya maju satu. Nggak connect? Oke.
Bapak Karya ke Libya, Ibu Martina ke Nigeria. Maka Bapak Irfan kemana? Swedia. Salah. Krunya maju satu. Bapak Irfan kemana ini? Ini ya. Kalau Bapak Arif ke Belanda, Bapak Karya ke London, maka Bapak Irfan kemana? Cluenya maju satu. Iya. Nah, China. Cina enggak. Yang apa ya? Yang Iya. Pak Irfan ke Jamaika. Jamaika dulu. Ditahan. Iya. Kalau Ibu Nur ke susah ke O ya. Baik. Intinya kalau ke maju satu ini, Bapak Irfan tadi ke I ke J, K ke L, R ke S, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, Rita ke Swedia, Arif ke Belanda, katanya maju satu. Iya. Iya. Baik, kita lanjutkan. gimana tuh aku masih kuat? Dia kan menurut saya. Baik, tentang perubahan paradigma belajar. Di mana perubahan paradigma belajar ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar bahwa terkadang kita masih menggunakan paradigma yang lama. Sudah saya katakan tadi bahwa kita biasanya kalau mengajar menuntut anak supaya pintar seperti apa yang kita harapkan. Nah, di dalam kurikulum merdeka, bagaimana kita membuat perubahan paradigma belajar, di mana sekolah itu seharusnya menyediakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Bagaimana kita membuat sekolah menjadi sekolah yang nyaman bagi peserta didik dalam mengekspresikan dirinya agar siswa kita, murid-murid kita dapat berpikir kritis, bertindak sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat menciptakan kemerdekaan mereka sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tentunya dalam perubahan paradigma ini perlu yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu, tentunya di sekolah kita ada yang namanya kedisiplinan. Kita saling menerapkan kedisiplinan. Perlu kita ketahui bahwa kedisiplinan kita itu yang kita berikan kepada siswa seringkali membuat siswa itu tidak merasa nyaman, atau karena memang kedisiplinan itu sesuai dengan apa yang kita terapkan itu adalah sebuah kepatuhan yang wajib diikuti oleh seluruh murid-murid kita, dan tanpa terkecuali juga kita seperti itu. Sehingga disiplin yang kita terapkan selama ini membuat siswa tidak nyaman karena wajib dipatuhi. Nah, tentunya Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif ini perlu merubah paradigma kita tadi, di mana Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini,
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Benar, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki kita lakukan di sebelum-sebelumnya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Terkadang disiplin yang kita buat karena siswa tidak nyaman hanya karena sebuah kepatuhan, itu sudah bukan termotivasi pada diri siswa, tapi karena takut dihukum, takut diceramahi. Artinya mereka itu mengikuti semua aturan di sekolah itu karena bukan kesadaran siswa itu, tapi karena sebuah keharusan atau kewajiban. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak menjadi disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru tentunya bagaimana membangun disiplin kepada siswa, tentunya harus kita usahakan mereka melakukan itu bukan karena kita memaksa, bukan karena ada konsekuensi, bukan karena ada hukuman, tetapi karena memang anak itu betul-betul ingin disiplin itu dimulai dari dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3, di mana motivasi perilaku manusia menurut dia ada concern dalam bukunya Restructuring School Discipline dinyatakan bahwa ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan dan ketidaknyamanan dan hukuman. Sudah saya katakan tadi bahwa ketika kita menerapkan disiplin di sekolah, salah satu motivasi anak untuk menghindari, untuk patuh, untuk disiplin adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia buru-buru ke sekolah lari-lari, itu bukan karena kesadaran dirinya, tapi menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Dia tidak nyaman ketika dia dimarahi, dia tidak nyaman ketika dia diceramahi, dia tidak nyaman ketika ia dihukum. Itu motivasinya ia disiplin. Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Biasanya secara tidak langsung kita sering melakukan itu. Nah, kalau kamu besok patuh, saya akan memberikan hadiah. Atau misalnya dalam pembelajaran, terkadang kita memberikan motivasi kepada anak itu untuk belajar dengan pemberian hadiah. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika kita tidak menerapkan itu, kalau dapat hadiah mungkin anak berbondong-bondong, apalagi kalau hadiahnya menggiurkan. Tapi kalau misalnya di suatu ketika kita tidak memberikan hadiah, apakah ketika saat itu kita memberikan tugas anak-anak dapat mengikutinya? Tidak, karena mereka sudah bermotivasi pada pemberian imbalan, mendapatkan hadiah. Dan yang ketiga adalah motivasi ketiga yang seharusnya kita miliki adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya inilah yang kita harapkan pada poin ketiga. Bagaimana mereka memiliki kepatuhan dan disiplin itu berdasarkan nilai-nilai harga diri mereka. Oh betul, saya perlu ini karena saya punya masa depan. Oh saya disiplin ternyata manfaatnya ada. Bukan karena yang kedua, karena takut ketidaknyamanan ataupun karena diberikan hadiah. Berikutnya Bapak Ibu, tentunya kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada penguasaan dan kebebasan. Di mana dalam disiplin positif, budaya positif ini juga kenapa bisa tercapai itu karena kebutuhan dasar manusia. Tentunya kebutuhan bertahan hidup itu perlu. Kenapa yang melakukan kebiasaan ingin bertahan hidup? Setiap kita juga perlu bertahan hidup dengan melakukan hal-hal yang mungkin akan menjadi berpengaruh pada diri kita untuk pertahanan diri kita. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tidak kita pungkiri bahwa salah satu kebutuhan dasar kita adalah kita ingin dikasihi, kita ingin disayang dan diterima. Kalau kita tidak diberikan cinta, tidak diberikan rasa sayang, tidak akan diterima, kita juga akan merasa bahwa diri kita itu kurang. Maka tidak kita pungkiri bahwa kasih sayang
adalah penguasaan. Di dalam penguasaan kebutuhan manusia, dasar manusia yang berikutnya adalah tentang penguasaan. Di tempat ini, Bapak Ibu, pastinya kita memiliki rasa ingin diakui. Kalau kita sudah memiliki suatu potensi atau ada hal yang kita lakukan, tentu kita butuh yang namanya pengakuan. Kalau kita tidak diberikan pengakuan, kita juga akan merasa bahwa ada yang kurang pada diri kita. Jadi kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Setiap kita butuh yang namanya juga kebebasan. Kita ingin sesuai dengan apa yang kita pilih, bukan sesuai dengan yang dipilih. Kita ingin berekspresi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Tentu segala sesuatu yang kita lakukan adalah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah kesenangan. Tidak terlepas dari itu, Bapak Ibu, tentu anak-anak kita juga membutuhkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mereka di sekolah ini adalah tetap bertahan hidup. Bagaimana mereka tetap memperoleh pendidikan itu di dalam kelas, bagaimana mereka tetap memperoleh materi itu di dalam kelas. Dengan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Bagaimana juga mereka mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Secara tidak langsung juga kita sering melakukan ini. Kita ada sedikit membedakan mungkin antara anak yang lain dengan anak yang satu. Sehingga anak yang satu akan merasa kurang percaya diri, akan merasakan kekecewaan. Sehingga kebutuhan dari dasar anak ini tidak terpenuhi. Kenapa ada anak yang bandel? Secara tidak langsung bahwa anak itu sebenarnya karena kurang kasih sayang dan rasa penerimaan dari orang lain. Kenapa kita keras kepala? Karena kita belum mendapatkan penguasaan, belum mendapatkan pengakuan dari orang lain. Anak kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa bandel? Kenapa mereka bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Itu karena kita belum memenuhi seluruh kebutuhan dasar mereka di sekolah ini. Bagaimana kita masuk di dalam kelas, memberikan materi, bagaimana kita memberikan mereka kasih sayang dan rasa diterima, bagaimana kita bisa memberikan pengakuan terhadap mereka, terhadap hal positif yang mereka lakukan, dan bagaimana kita memberikan mereka pilihan-pilihan mereka tersendiri, gaya hidup mereka sendiri dengan kebebasan dan tapi masih terikat, dan bagaimana mereka mendapatkan kesenangan mereka di dalam hidup mereka, terlebih-lebih di dalam sekolah. Bapak Ibu, tentunya di dalam melakukan budaya positif juga kita sudah tahu apa yang dibutuhkan siswa. Perlu juga kita tahu bahwa kita di sekolah ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pendukung. Mungkin kita sering berada di posisi itu sebagai pendukung. Pendukung ini adalah kita posisi pendidik yang mungkin saat itu kita mendapatkan pelanggaran dan anak langsung memberikan hukuman tanpa mempertimbangkan perasaan dari kita. Silakan berdiri di sana membentaknya. Maka posisi kita di sana adalah penghukum. Apakah ketika kita menjadi penghukum bagi siswa kita, apakah siswa kita menerima? Apakah siswa kita merasa bahagia? Apakah mereka merasa lega setelah mereka dapat hukuman? Percayalah Bapak Ibu, mereka tidak akan mendapat kebahagiaan mereka. Sedangkan salah satu tujuan pendidikan kita pada saat ini adalah bagaimana kita menuntut anak mendapatkan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Posisi kita sebagai penghukum, seringkali kita menyakiti anak-anak kita baik tindakan kita. Karena menghukum itu salah satu cara kita melukai anak-anak kita sendiri. Berikutnya adalah posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Biasanya kalau kita sedang kenal anak, dia sudah berlaku tidak baik, sering kita katakan, "Nak, kamu membuat saya kecewa, kamu membuat saya merasa tidak bahagia." Sehingga dengan tindakan kita itu, kita membuat peserta didik kita merasa bersalah. Waduh,
Aduh, bagaimana ya? Sehingga kegelisahan di hati siswa kita akan semakin ada, takut berpindah di masa yang akan datang. Karena kita sudah membuat dia merasa bersalah terhadap tindakan yang sudah ia lakukan. Berikutnya Bapak Ibu sebagai teman, ini juga sering kita lakukan ya. Posisi kita sebagai guru, kita juga sering menjadi teman. Secara tidak langsung kita sudah melakukan di setiap hari, menjadikan siswa kita sebagai teman, menjadi teman bagi mereka dalam pembelajaran mereka. Tapi perlu bahkan siswa kita sebagai teman, menjadi teman bagi mereka dalam pembelajaran mereka. Tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa menjadi teman bagi anak-anak ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Kalau kita berteman dengan siswa, mungkin dia menyukai kita. Kalau pribadi kita menyukai kita. Tapi kita mengajarkan anak untuk tidak juga menyukai orang lain. Mereka akan membedakan, oh saya suka Ibu Bedi karena dia dekat dengan saya. Oh saya tidak suka Bapak Huta Barat karena Bapak itu tidak dekat dengan saya. Sehingga ketika posisi kita menjadi teman bagi anak-anak, ketika kita tidak bisa memilah, maka konsekuensinya adalah anak-anak kita akan jadi pemilih dalam memilih Bapak Ibu guru. Berikutnya pemantau. Oh, ini juga sering jadi pemantau, kita hanya pemantau saja. Anak kita buat salah, iya kenapa kamu terlambat? Karena ini ibu saya terlambat. Oh iyalah, sama-sama pergi saja. Kita hanya sebagai pemantau, tidak menerapkan disiplin kepada anak. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di dalam sebagai manajer, selain sebagai teman, kita akan membimbing anak jauh lebih baik. Kedua kontrol yang seharusnya kita terapkan itu adalah sebagai manajer dan sebagai teman. Selain itu, kita juga membimbing anak itu mendapatkan jati dirinya sendiri lebih ke arah positif. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Berbicara tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, mungkin kita rata-rata jadi wali kelas. Di dalam keyakinan kelas tentu kita menerapkan bagaimana anak ini beda aturannya. Kalau aturan selama ini yang kita buat, jangan merokok, jangan memaki, jangan buang sampah sembarangan. Bagaimana kata aturan itu kita buat dalam suatu kata keyakinan kelas. Kenapa? Mereka ini akan menjadi keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan. Ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Biasanya kalau kita buat aturan, kita main sendiri di Bapak Ibu wali kelas. Ini aturan kelas saya ketik, ditegang, silakan di menghindari kata jangan. Itu adalah kata-kata yang negatif. Dengan membuat keyakinan kelas, kita membuat suatu disiplin positif, kata-kata yang positif, dan akan diingat oleh anak jika dibuat secara bersama-sama. Nah, kalau sudah seperti itu, maka aturan kelas bukan hal yang kedua lagi. Keyakinan kelas akan menjadi suatu landasan bagi kita, bagi siswa, untuk mengembangkan atau mengatur siswa kita di dalam kelas. Oke, contoh keyakinan kelas, misalnya, ini adalah nilai universal atau nilai-nilai yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Kita perlu ada rasa hormat, nilai hormat. Bagaimana keyakinan kelas kita? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sehingga kata-kata negatif diubah menjadi kata-kata positif. Kalau selama ini kalau jangan melawan, jangan mencuri. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu kita jadikan dalam sebuah keyakinan kelas menjadi kata-kata yang lebih positif dan mudah diingat oleh anak. Nilai kebajikan yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu adalah kata-kata positif.
Karena ketika kita selalu menegur, itu akan membuat juga hati anak-anak akan jadi sakit. Berikutnya adalah diterima dan dimiliki. Nah, ini kebajikan yang ketiga adalah bagaimana diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Bagaimana aturan-aturan kelas kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas menuju kata-kata yang positif yang memotivasi diri siswa. Di dalam permasalahan siswa di dalam sekolah tentu kalau kita sudah menerapkan segala upaya, menerapkan disiplin positif, menerapkan memposisikan diri ke 5 posisi kontrol, tentunya pasti ada kita menemukan permasalahan. Ini permasalahan ini akan kita pecahkan pada satu konsep tentang segitiga restitusi, dan ini sudah saya lakukan secara pribadi Bapak Ibu. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, saya bertemu dengan Asaldin. Asaldin ini sering sekali mengeluarkan kaki baju tidak pakai sepatu. Jadi ketika saya menerapkan segitiga restitusi secara pribadi, saya mendapatkan hal yang positif. Di mana yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana saya menstabilkan identitas si anak. Bagaimana saya menggali kembali, mengenalkan kembali kepada diri anak bagaimana nilai-nilai yang ia miliki selama dalam sekolah. Tentunya kalau kita mendapat anak yang bandel, biasanya kita langsung ke inti. Ngapain kamu keluar dari baju? Ih, kamu ini bandel sekali. Sini, gitu. Tetapi di dalam menyelesaikan masalah anak perlu yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini oleh Bapak Ibu, yaitu segitiga yang akan mengambil satu solusi bagi kita menyelesaikan masalah. Asaldin, sini. Kamu tahu tidak kenapa saya panggil? Itu yang jawab, ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Ketika yang menjawab iya ibu, tiba saya tidak rapi. Nah, kira-kira Asaldin itu sudah melakukan hal yang baik tidak? Memberikan kata-kata yang positif kepada anak juga akan membuat motivasi anak juga meningkat. Itu kan validasi menstabilkan identitasnya. Saya juga pernah melakukan itu Asaldin saya sekolah. Nah, kira-kira Asaldin, apa alasannya? Kenapa sering tidak rapi? Kenapa sering tidak menggunakan sepatu? Dengan berbagai alasan, kadang-kadang anak tidak jujur. Tapi kita coba menggali alasan-alasannya. Oh Asaldin, tentunya alasan kamu akan saya terima. Coba dulu berkata jujur. Kita menggali diri anak dengan memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh anak. Kita jangan gurunya hanya marah-marah saja, tapi perlu juga kata-kata positif untuk merangkul si anak untuk lebih jujur. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika kamu sudah tidak rapi Asaldin, kira-kira nilai apa yang berkurang pada diri Anda? Kira-kira apa yang merasa Anda tidak berharga? Oh, nilai yang saya berkurang, nilai yang berkurang adalah nilai bagaimana saya menghargai diri sendiri, bagaimana saya menghargai orang lain, bagaimana saya menghargai kedisiplinan di sekolah. Dan segala apapun yang kita lakukan dengan Bapak Ibu, kata-kata kita menentukan, tindakan kita menentukan perubahan dari sini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang menjadi materi saya pada budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu.
Saya persilakan. Ada pertanyaan Pak? Ya, oke, terima kasih. Konselor, silakan. Halo, terima kasih untuk kesempatannya beri untuk menyampaikan tiga teori konstitusi. Setelah kita sebelumnya, dalam posisi kontrol konstitusi. Jadi maksudnya dari hukum merasa bersalah atau manajer itu harus kita lakukan bersama-sama atau kemudian salah satu kan. Iya. Pilih salah satu tapi yang lebih baik. Dalam posisi kontrol konstitusi. Jadi maksudnya dari hukum merasa bersalah atau manajer itu harus kita lakukan bersama-sama atau kemudian salah satu kan. Iya. Pilih salah satu tapi yang lebih baik itu Yang lebih bagus. manajer dan menjadi teman. Di sisi lain menjadi teman kita perlu menjadi Apakah bisa kita berlakukan dulu kita kasih memberikan dukungan lalu kita berbicara sama-sama nggak bisa. bukan masalah sih Pak. Hanya saja bagaimana kita posisi selama ini kan kita sering jadi penghukum ya kan. Bagaimana kita jadi posisi penghukum itu kita ubah menjadi teman bagi guru anak dan bagaimana kita menjadi manajer bagi anak. Berarti itu tidak secara ukur enggak. Kita kasih dukungan lalu kita pantau atau kita jadi teman bisa seperti itu juga. Bisa. Tapi kita menghindari itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah dan pemantau. Kita usahakan kita jangan menjadi penghukum bagi anak, tapi bagaimana kita menjadi manajer dan teman bagi anak. Manajer aku masuk. Hah? Masuk, karena aku masuk kalau satu hukum cepat pantau. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Huta Barat. Jadi ternyata Pak Huta Barat ini sudah menjadi teman, sudah menjadi manajer dan teman bagi sisi. Jadi selama ini tak pernah jadi penghukum Pak. Pernah, tapi sesekali ya. Masuk di tempat pemasukan, pemasukannya pemasukan manajer dan rasa bersalah Iya. Tapi sebenarnya dalam posisi kontrol yang 5 ini Pak, manajer itu yang paling bagus. manajer ini memang nggak paham apa. Oh iya. Manajer ini kan banyak manajer bola banyak nih. Iya. Kita belajar beda. Itu biasanya Betul. Kita belajar permainan lapangan. Saya akan tontonkan Bluetooth mode. Oke. Jadi manajer ini Pak, kita sebagai guru ini harus bisa dulu memahami anak dengan cara berteman, kan? Menjadi teman bagi mereka, ya. Setelah menjadi teman bagi mereka, tentu kalau udah berteman pasti juga anak-anak buat kesalahan ya kan? Iya kan? Pasti ada kesalahan mereka. Bagaimana biasanya kalau hanya jadi teman, biasanya anak-anak kita biarkan, udahlah jangan beritahu ya kan? Namanya saja juga teman. Kadang kita kalau teman ada tindakan salah Ibu Wedi,
udah teman itu, ya kan? Jadi kita diremehkan. Tapi sebagai manajer, kalau kita udah jadi teman sama siswa, kita jangan juga membela kesalahannya. Tapi bagaimana kita mau jadi manajer bagi anak, memanage anak untuk memperbaiki kesalahannya, ya kan? Jangan kalau udah jadi teman biasanya suka menutup kelemahan temannya. Jadi manage posisi teman dan manajer itu kalau kolaborasi itu sangat bagus. Berarti manajer dalam untuk memperbaiki masalah siswa itu kontribusi sama siswanya sama temannya itu bagaimana? Teman-teman siswa itu kontribusinya itu terhadap melakukan kesalahan itu bagi kita manajer apa yang kita lakukan sama teman-temannya itu? Iya. Kita memberikan saran teman yang misalnya kawan yang salah atau bagaimana kita sebagai manajer? Oke, posisi kita sebagai manajer, Pak. Tentunya tadi saya sudah menampilkan tadi Dari restitusi. Iya. Kita kalau udah jadi manajer kita masuk ke sini. Bagaimana kita memecahkan masalah melalui segitiga tidak sisi segitiga restitusi. Oke, terima kasih Pak Huta Barat atas responnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Dan silakan Pak Karya. Bluetooth mode. Terima kasih untuk materi yang sangat menarik hari ini, pembahasan kita pada siang hari ini. Namun secara pribadi dalam penerapan posisi kontrol ini melanjutkan dari pertanyaan tadi dari Bapak Huta Barat. Dalam penerapan posisi kontrol saya masih cenderung memakai istilahnya sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, bahkan kadang-kadang sebagai pemantau. Dan saya melihat di sini bahwasanya ini dalam pembahasan kita itu kurang tepat. Maka dari itu saya mau bertanya, kita mungkin diharapkan untuk menjadi teman, bahkan bisa menjadi manajer untuk anak-anak dalam posisi kontrol. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya kita bisa melaksanakannya lewat diskusi atau komunikasi dengan anak-anak. Tetapi bisa saja di dalam komunikasi kita itu tidak berhasil karena masih ada karakter yang negatif yang masih susah diubah, yang kental untuk anak-anak itu. Artinya susah diubah, susah untuk dibuat lagi untuk menjadi lebih baik lagi karena sudah melekat dan kental di dalam diri anak-anak peserta didik itu. Maka pertanyaan kami di sini, bagaimanakah kita sebagai manajer untuk betul-betul menjadi manajer dalam arti adalah bagaimana bahasa-bahasa kita mungkin sehingga kebiasaan sikap yang masih kental ini tadi bisa diubah dan kita menjadi manajer, seorang manajer yang betul-betul bisa mengubah semuanya itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karya, pertanyaan cukup menarik. Memang kita di sekolah ini jadi beri wajib ekstra. Kalau tidak ekstra, maka kita tidak menikmati diri kita sebagai guru.
sesuai dengan pertanyaan Pak Karya dan selama ini yang sering dilakukan Pak Karya adalah sebagai penghukum memperjelas salah dan benar. Tapi bagaimana juga kita menerapkan jadi teman dan belajar, sedangkan ada anak yang betul-betul Memang sikapnya itu sudah dikatakanlah sudah mendarah daging pada dirinya sendiri. Bapak Ibu, anak kita ini kan manusia. Kecuali kalau kita mati di fokus ini, kita ubah jadi laptop untuk suatu kesusahan. Sebagai pendidik tentu kita punya beban moral. Bagaimana mengubah anak itu? Kita sudah melakukan sangat banyak diskusi, tapi masih berjuta memang. Tapi hendaklah percaya bahwa aku saja cukup. kita sudah berusaha dan kita sudah mengatakan bahwa usaha kita itu sudah cukup maksimal. Hanya sekali diingatkan, ya udah. Tapi perlu diingatkan secara berulang kali. Perlu dikontrol dan benar-benar kalau lihat jadi manajer, kalau manajer di sini pasti kontrol artisnya sampai jadwalnya semua lah. Nah, bagaimana kita juga seperti itu kalau misalnya mendapat sesuatu yang lebih intens untuk kita ubah menjadi lebih baik. Kalau hanya sekali, ya seperti yang Bapak katakan, benar tidak akan berubah. Tapi pada dasarnya kita manusia, kalau sudah memenuhi 5 kebutuhannya, ada rasa kasih sayang untuk dia, bagaimana kita mencukupkan kebutuhannya dalam pembelajaran, bagaimana kita tadi menjadi orang yang mengakui juga kelebihan. Karena kalau sudah ada, lebih banyak kita tidak melakukan. Oh ini salah ini. Oh anak ini tidak baik nih. Oh anak ini di situ aja nih. Tapi bagaimana setiap tindakannya juga perlu diatur. Kalau sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, maka yakinlah kalau kita sudah melakukan sisi posisi kontrol kita baik sebagai teman dan gereja, anak itu perlahan-lahan menjadi berubah lebih baik. Tidak cuma polanya sekali betul pakainya tidak akan bisa. Perlu berulang kali. Mungkin itu saja pakainya. Kalau ada pertanyaan yang lain, oh itu Pak Arif. Ya baik, terima kasih. Jadi secara pribadi dalam penyampaian materi kita pada hari ini sudah sangat menarik sekali dan begitu bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita bapak ibu guru. Jadi berkelanjutan atau lanjutan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan atau disampaikan oleh beberapa penanya terdahulu. Itu juga saya bertanya tentang posisi kontrol restitusi ini. Jadi di sini yang sudah dipaparkan ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah dengan pemantau dan manajer. Nah, jadi dalam kelima posisi kontrol ini, apakah seperti yang disampaikan tadi oleh materi bahwa yang di antara kelima ini yang lebih baik adalah sebagai manajer? Mungkin itu yang disampaikan oleh pemateri. Jadi dengan kita melihat dan telah berbaur dengan peserta kita selama dalam beberapa waktu, kita melihat karakter peserta didik ini sebenarnya pertama adalah sifat intrinsic, yaitu sifat yang berasal dari dalam diri mereka sejak lahir, dan yang kedua adalah sifat ekstrinsi mereka. Nah, jadi dalam sifat ekstrinsi mungkin secara secara cepat mungkin pada sifat ekstrinsi ini lebih mudah menurut saya untuk mengubah sifat dari luar. Kenapa? Itu adalah sifat yang dia terima dari lingkungan, baik teman, keluarga maupun dari masyarakat di mana dia berada. Nah, pada sifat yang
prinsip inilah yang akan menjadi sebenarnya dilema kita para bapak ibu guru. Jadi kalau saya kaitkan pada posisi kontrol yang sudah didapatkan ini, menurut saya ini tidak selamanya kita hanya menggunakan atau menerapkan posisi kontrol pada poin kelima posisi manajer ini. Kenapa? Karena kita perhatikan atau kita dasarnya tadi pada sifat yang sudah melekat, sangat melekat apa yang disampaikan oleh Bapak Karya. Sifat-sifat seperti ini yang langsung diubah. Jadi mungkin kalau saya nanti bisa pemahaman lebih lanjut lagi, apakah boleh kita menggunakan posisi kontrol yang pertama dan kedua itu untuk misalnya pembentukan karakter yang berada dari dalam kepribadian itu. Karena kalau kita perhatikan selama ini, kebanyakan peserta didik itu sebenarnya karakter mereka sudah berasal dari dalam. Jadi apakah boleh kita menggunakan posisi kontrol yang pertama dan kedua? Dan biasanya dalam pembentukan karakter ini atau perubahan karakter yang tidak baik tadi, apakah ada interval waktu yang kita gunakan berdasarkan posisi kontrol yang sudah ada di paparan ini? Jadi itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Arif pertanyaan menarik ini. Kalau posisi kontrol ini memang sangat menarik karena ini jelas-jelas kita nah, apakah selama ini kita menggunakan manajer dan teman, apakah kita juga tidak perlu menggunakan penghukum dan membuat rasa yang sama? Sudah saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa kita ini kan sering yang kita lakukan adalah penghukum dan membuat rasa bersama. Anak, betul yang disampaikan oleh Pak Arif tadi bahwa anak tidak sesuai dengan apa yang itu karena 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Anak mungkin terpenuhi bagian materi, tapi bagian kasih sayang belum terpenuhi. Anak mungkin penuh dengan kasih sayang, tapi kebebasan belum terpenuhi. Anak mungkin bisa diatur oleh orang lain, tapi kesenangan belum terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi itu Bapak Ibu, maka tingkah anak akan didasari baik tidaknya perlakuan. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Pak Arif dan Pak Karya, memang betul, memang ada anak yang sangat bangga. Dan itu biasanya kalau eksternal itu mudah ya. Mungkin kalau pergaulannya orang masih bisa kita menghindari bagaimana dia tidak bergaul dengan orang lain. Tapi biasanya kalau intrinsik ini atau bagian internal pribadinya, mungkin salah satunya adalah kemalasan. Itu kan dari diri, bukan orang lain. Atau dia sudah terbiasa dari dirinya itu memang anaknya suka mencuri. Itu kan dirinya jadi kebiasaan. Tapi Bapak Ibu, sudah saya katakan itu terjadi ketika 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi Bapak Ibu, kita memberikan kesenangan, kebebasan, memberikan materi sesuai dengan bertahan hidupnya, maka setidaknya perlakuannya, perilakunya akan terminimalisir. Sebagai penghukum sudah saya katakan bahwa betul. Kadang juga penghukum ini penting ya. Kalau mau jadi penghukum, kita juga masih biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, penghukum punya satu sisi negatifnya, membuat anak tidak nyaman.
tidak sesuai dengan porsinya akan membuat anak merasa kecewa, bahkan bisa dendam kepada bapaknya. Di depan kita ketemu di mana sudah tidak ada saling kenal, kita sudah jadi terbuk membantu anak. Atau kita sudah membuat orang merasa bersalah. Apakah dia nyaman dalam hidupnya setelah kamu tadi mengucilkan saya? Kita semua itu marah gara-gara ke saya gara-gara kamu. Kita membuat anak tidak percaya. Kalau bapak ibu katakan, apakah itu tidak diperlukan? Saya pikir secara pribadi setelah saya mengetahui ini, saya meminimalisir penggunaan kedua ini, baik itu sebagai pengkopok maupun kedua rasa bersalah. Tapi saya berusaha setelah saya mengetahui tentang budaya positif, saya menggunakan manajer dan sebagai karena itu memang betul-betul menjadi posisi yang baik untuk siswa, walaupun sebenarnya kita sebagai guru perlu ekstra dalam membimbing anak itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang setelah kamu tadi mengucilkan saya. Kita semua itu marah gara-gara ke saya gara-gara kamu. Kita membuat anak tidak percaya. Kalau bapak ibu katakan, apakah itu tidak diperlukan? Saya pikir secara pribadi setelah saya mengetahui ini, saya meminimalisir penggunaan kedua ini, baik itu sebagai pengkopok maupun kedua rasa bersalah. Tapi saya berusaha setelah saya mengetahui tentang budaya positif, saya menggunakan manajer dan sebagai karena itu memang betul-betul menjadi posisi yang baik untuk siswa, walaupun sebenarnya kita sebagai guru perlu ekstra dalam membimbing anak itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya Pak Arif ya. Jadi manakala dibutuhkan juga sesedikit, tapi ingat sekali lagi jangan terlalu melukai perasaan kesehatan kita. Nah, interval waktu kita nggak bisa ya, kita juga interval waktu karena ini sesuai dengan dorongan dan dukungan yang dari pribadi kita untuk ajar itu. Kalau kita hanya sekali setahun ya, tentunya kita tahu bahwa hasilnya juga akan lebih lambat. Tapi kalau frekuensinya dinaikkan mungkin ya ada perhatian, ada manajemen dari kita mungkin bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Oke. Baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat tulang-tulang dari sekolah.
Ini jadi penghukum kita di sini. Nah, ini posisinya perempuan merasa bersalah.
Ada begitu.
sudah menjelaskan baik itu budaya-budaya positif di sekolah, ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada hari ini atau pengalaman kita pada hari ini. Saya berikan kesempatan refleksi. Oke, silakan Ibu Putri. Terima kasih kesempatannya dari narasumber ini luar biasa sekali penjelasan bagaimana ini disampaikan dan jujur ini memotivasi kami, apalagi salah satu guru penggerak satu-satunya guru penggerak pertama sekali di SMP Satu Bawang ini tetapi tangan untuk guru penggerak Calonnya juga. ya mudah-mudahan nanti kami dan guru yang lain ini bisa ikut ya atau iya bisa menggerakkan sekolah itu Bluetooth mode. Nah, sebagai refleksi dari pembelajaran yang ini sungguh menyenangkan, sudah luar biasa bagaimana materi yang disampaikan jelas dan kita paham ini dia terdiri dari berbagai respon-respon kawan-kawan guru, terlebih-lebih video yang menggambarkan bagaimana contoh-contoh yang seharusnya kita lakukan sebagai guru dalam sistem pembelajaran. Ini adalah sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam kita ke depan. Dengan adanya materi dari sistem ini, semoga pembelajaran lebih baik lagi dan lebih sempurna. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada banyak kelemahan. Kedepannya kita akan tetap berkolaborasi dalam menyukseskan budaya positif kita di sekolah. Terima kasih. Selamat siang, Yahoo!